Yang pertama yaitu teori Max Planck. Teori kuantum dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi atau diskrit yang tak bermuatan dan disebut dengan foton. Energi satu foton dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua yaitu efek fotolistrik. Nah, kalau efek fotolistrik ialah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam saat dijatuhi gelombang elektromagnetik. Menurut Einstein, elektron-elektron pada permukaan gelombang menyerap energi gelombang elektromagnetik yang memiliki energi ikat sebesar HFO dan elektron yang keluar berenergi. Syarat elektron keluar dari permukaan logam adalah sebagai berikut. Yang ketiga yaitu efek Compton atau hamburan Compton adalah peningkatan panjang gelombang sinar X dan radiasi elektromagnetik energi lainnya setelah terhambur secara elastis oleh elektron. Kemudian yang keempat yaitu difraksi elektron. Menurut teori fisika klasik, elektron punya perilaku seperti partikel. Elektron hanya berpindah pada garis lurus dan tidak dapat membelok kecuali terdapat faktor luar seperti medan magnet. Kemudian yang kelima yaitu radiasi benda hitam. Ayo, siapa yang belum mengetahui tentang benda hitam? Benda hitam adalah benda yang akan menyerap seluruh radiasi yang mengenainya atau benda yang tidak memantulkan cahaya yang mengenainya. Radiasi yang dipancarkan benda hitam disebut dengan radiasi benda hitam. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann, jumlah energi yang dipancarkan benda hitam per satuan luas permukaan per satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menjelaskan bahwa spektrum radiasi benda hitam pada suhu berapapun berkorelasi dengan spektrum pada suhu lainnya. Dengan kata lain, jika bentuk spektrum pada suatu suhu diketahui, bentuk spektrum pada suhu lainnya dapat ditentukan. Menurut Wien, panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Berikut rumusnya. Yang terakhir yaitu panjang gelombang de Broglie. Pada tahun 1924, seorang fisikawan asal Prancis, Louis de Broglie, menyatakan hipotesisnya tentang dualisme gelombang partikel. Menurut de Broglie, semua partikel juga memiliki sifat seperti gelombang. Panjang gelombang de Broglie untuk partikel dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa penerapan fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pemanggang roti. Roti panggang yang kita nikmati sambil minum teh di pagi hari tersedia hanya karena fisika kuantum. Elemen pemanas pemanggang roti bersinar merah untuk memanggang sepotong roti. Pemanggang roti umumnya disebut sebagai alasan mengapa fisika kuantum muncul. Batang di pemanggang roti menjadi panas yang pada gilirannya bertanggung jawab untuk memanggang roti. Yang kedua yaitu laser. Prinsip kerja laser didasarkan pada fisika kuantum. Kerja laser melibatkan emisi spontan, emisi termal, dan fluoresensi. Sebuah elektron saat tereksitasi akan melompat ke tingkat energi tinggi. Namun energi tidak akan bertahan dalam tingkat energi tinggi untuk waktu yang lama dan melompat kembali ke tingkat energi yang lebih rendah yang lebih stabil. Dan dengan demikian memancarkan cahaya. Keadaan mekanik kuantum atom juga dipengaruhi oleh foton eksternal yang berada pada frekuensi yang terkait dengan transisi atom. Yang ketiga yaitu mikroskopi. Mikroskopi elektron telah meningkat dengan prinsip-prinsip yang mendasari fisika kuantum. Fisika kuantum depth mikroskop elektron telah meningkat pencitraan sampel biologis. Selain itu,
Dalam mikroskop, elektron kontras interferensi diferensial, pola interferensi dibuat oleh berkas foton yang kemudian dianalisis secara keseluruhan dengan fisika kuantum. Mikroskop telah berkembang pesat sehingga sejumlah besar informasi dari sampel dapat diperoleh. Yang keempat yaitu sistem penentuan posisi global atau yang disebut dengan GPS. Menavigasi ke lokasi yang tidak diketahui tidak pernah semudah ini dengan bantuan fisika kuantum. Saat menggunakan ponsel untuk navigasi, penerima GPS di ponsel bertanggung jawab untuk mengambil sinyal dari beberapa jam. Jarak dan waktu di antara lokasi kita saat ini dan tujuan dihitung dengan menghitung waktu kedatangan yang berbeda dari satelit yang berbeda. Selain itu, bahkan jarak dari lokasi kita saat ini dari setiap satelit juga dihitung. Setiap satelit dilengkapi dengan jam atom yang hanya mengandalkan fisika kuantum. Kemudian yang terakhir dari beberapa penerapan yang saya ambil yaitu pencitraan resonansi magnetik. Pencitraan resonansi magnetik juga dikenal sebagai resonansi magnetik nuklir, melibatkan pembalikan putaran elektron dalam inti hidrogen. Jadi, pada dasarnya di sini berbicara tentang pergeseran energi, yang tidak lain adalah salah satu aplikasi fisika kuantum. Studi tentang jaringan lunak dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan MRI. Berkat fisika kuantum, diagnosis dan pengobatan beberapa penyakit yang mengancam jiwa telah dimungkinkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa soal yang akan kami bahas. Soal yang pertama yaitu tentukan kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6600 angstrom. Jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan tetapan Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Cara kerjanya yaitu E sama dengan H dikali C per lambda. Pertama kita memasukkan nilai H-nya yaitu tetapan Planck, yaitu 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per lambda yaitu 6600 kali 10 pangkat negatif 10, yaitu sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Kemudian soal yang kedua yaitu energi foton sinar gamma adalah 10 pangkat 8 elektron volt. Jika H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 joule sekon dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tentukan panjang gelombang sinar gamma tersebut dalam satuan angstrom. Di sini kita sudah mengetahui data-datanya yaitu energi foton, ketetapan Planck, kecepatan cahaya. Kemudian yang ditanyakan adalah lambda atau tentukan panjang gelombang. Kemudian rumus menentukan panjang gelombang yaitu lambda sama dengan H kali C per E. Nilai H yaitu 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali nilai C yaitu 3 kali 10 pangkat 8 per nilai E yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 11. Hasilnya yaitu 12,375 kali 10 pangkat negatif 5 angstrom. Mungkin itu saja penyampaian dan pembahasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.